Shalom. Saya menyapa kita semua shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur jemaat Tuhan. Jikalau kita boleh beribadah pada saat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Kita boleh berkumpul bukan karena rutinitas, tapi karena kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, mari persiapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau datang dengan sungguh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami, buat darah-Mu Tuhan yang telah menebus setiap kehidupan kami Tuhan, hingga kami Tuhan pada saat ini boleh beribadah datang kepadamu Tuhan. Dan kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan menyertai, biarlah kami bisa merasakan sukacita, kami merasakan kehadiran Tuhan, sehingga Tuhan suasana surga kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami, dan kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita kembali nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
ciptaan yang baru oleh kuasa. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kita katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, amin. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, amin Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, haleluya. Kami sembah Yesus, Yesus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, amin Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami datang mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Jadi ciptaan yang baru. Oh, sekali lagi sama-sama kita katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita tinggikan namanya. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau bersorak hanya bagi Dia. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, Kau yang layak untuk dipuji Tuhan. Kau layak untuk ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ditinggikan Yesus Tuhan.
yang berkuasa, Yesus Tuhan, Tuhan Kau Raja. Sekali lagi sama-sama kita katakan, dimuliakan, dimuliakan. Bapa Kaulah yang layak untuk ditinggikan Tuhan, Bapa Kaulah yang layak untuk dimuliakan dalam kehidupan kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kau telah menebus setiap kehidupan kami. Haleluya. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang layak untuk ditinggikan Tuhan, dan kami siap untuk bersorak-sorai muliakan nama-Mu. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara di sini yang siap untuk memuji Tuhan? Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mengangkat pujian ini, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan bersama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dialah yang perkasa, Nama yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Di dalam segala hal ada kuasa Let's go together. dalam One, nama two, three, jump. Yesusku. Hey! Woo! Oh. Sekali lagi bersama-sama katakan, namanya Tuhanku, Menara yang teguh, kota kota benteng. benteng perlindunganku. Sungguh Dialah yang perkasa, yang perkasa, Ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Yang percaya nama Yesus berkuasa, sorangan yes. Haleluya. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, Segala kuasa tunduk yeah. pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas, Nama di
tangan yang meriah bagi Tuhan kita jemaat Tuhan. Kita akan kembali menaikkan pujian kita. Kita katakan ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku genap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Genap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita melompat bagi Tuhan. Ajaib Tuhan, amin. Agung dan berkat, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selama. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sebab Dialah yang layak untuk kita puji, amin. Kita bersorak-sorai untuk Yesus. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Yesus. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kini tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan persembahan kita yang pertama. Sama-sama kita mau satu dalam doa. Sungguh Engkau Bapa yang baik, teramat baik, sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu banyaknya berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kini tiba Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, sebagian kecil dari begitu banyaknya berkat yang sudah Tuhan limpahkan. Ajar kami memberi dengan hati yang tulus, ajar kami memberikan yang terbaik buat Tuhan, sebab Tuhan terlebih dulu telah memberikan yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama angkat pujian ini, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
katakan bersama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mau angkat pujian ini. Dia penolong yang setia. Bersama katakan, penolong yang selalu setia, Memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara katakan, Segala perkara dapat ku tanggung. amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Mari biar Bapak Ibu Saudara katakan, Segala katakan dengan imanmu pagi ini. Amin. Tuhan Yesus tetap percaya Tuhan setia. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Sambil mengangkat kedua tanganmu katakan, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, kami mau tetap percaya. tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita sejenak. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kelegaan melepas.
segala perkara dapat kutanggung Tuhan. Dalam kondisi apapun dan situasi apapun Bapa, kalau Engkau berserta dengan kami Tuhan, kami cakap, kami mampu Bapa melakukan, melewati segala perkara-perkara. Dunia saat ini boleh berduka, dunia saat ini boleh merasa ketakutan Bapa. Tapi sekali lagi Bapa, hanya dekat Allah saja jiwaku merasakan ketakutan. Untuk itu biarlah pagi hari ini adalah pagi penuh berkat bagi kami semua. Dan biarlah pagi hari ini pagi penuh mujizat bagi kami semua. Dan biarlah pagi hari ini pagi penuh pemulihan bagi kami. Karena kami percaya ada segala sesuatu yang baik yang Tuhan mau buat dalam hidup kami ini, Pak. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Bahkan setia sampai akhir daripada kehidupan kami ini, Pak. Untuk itu, Pak, terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat persekutuan yang manis ini, Pak. Kami percaya, Pak, inilah satu kerinduan kami. Bagaimana kami mau berada di rumah-Mu. Juga yang berada di rumah, Tuhan, kami percaya hadirat-Mu tetap ada dimanapun kami berada. Karena Engkau adalah Allah yang omnipresent, Allah yang hadir dimanapun kami berada, Pak. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi dan siang hari ini, Bapak. Kami percaya, Bapak, semua kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu firman-Mu dalam hidup kami ini, Bapak. Untuk itu, Bapak, taruh firman-Mu dalam mulutku dan ajar aku, Tuhan, untuk memperkatakannya agar hidupku sepadan dengan kehendak-Mu dan selama hidupku memuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Buka hati dan pikiran kami semua, Bapak. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Kami siap menerima air kebenaran, air kesejukan di dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus. Ibadah sesi yang kedua. Dan juga saya mau sapa bagi saudara-saudara kita semua yang ada di rumah Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Walaupun kita masih berada di PPKM, ya level yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tapi tetap kita harus bagi kita semua. Siapa yang sudah divaksin? Semua. Siapa yang baru menerima vaksin yang pertama? Oh, ada beberapa orang ya. Yang kedua? Semuanya ya sudah ya. Wah, puji nama Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang baik pasti Tuhan akan buat di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, hari ini memang dalam masa-masa PPKM 3 kita masih ada aturan-aturan yang harus kita jalani, yang harus kita laksanakan di tengah-tengah ibadah kita. Tentunya juga berapa persen begitu kan, sesuai dengan ketentuan aturan, sehingga ibadah ini kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama tadi jam 8.30 sampai yang kedua kita mulai jam 10 ya. Dan hari ini saya sudah diingatkan tadi pagi begitu masuk sama Kocai, Pak, nanti firmannya 30 menit saja. Tapi mohon maaf sekali Kocai, agak over 10 menit gitu kan. Ya bisa dimaklumi. Karena sebagai di samping ada Ibu Gembala, Pastor Herman, Pastor Yusuf, dan saya sendiri sebagai tim pengembalaan, saya sudah hampir 2 bulan lebih ya. Hampir 3 bulan. Tidak bertemu muka, tidak berjumpa dengan saudara-saudaraku semua, keluargaku di tempat ini. Wajarlah agak melap sedikit karena masih kangen. Amin. Amin. Tadi juga di depan diingatkan lagi mau Kocai. Yang kedua, ajar aja gitu ya. Ajar apanya gitu kan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini seperti sesi pertama juga saya sudah menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ada tema yang saya beli tema
yaitu pertobatan adalah perubahan pola pikir. Pertobatan adalah perubahan pola pikir. Yuk kita sama-sama sebut. 2, 3. Perubahan adalah perubahan pola pikir. Sebab ada firman Tuhan mengatakan demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, di Lukas 14 ya, ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Murid siapa? Murid Yesus. Hari-hari ini saya sangat mengerti sekali pikiran kita tergoyahkan, pikiran kita sering terintimidasi dengan peristiwa, dengan mungkin kejadian selama musim pandemi ini. Ya. Belum lagi kita ada di antara kita yang kehilangan mungkin kawan terdekat, yang beberapa waktu kita bisa saling bertemu, yang beberapa waktu kita saling bercengkrama, tiba-tiba harus kalah sama COVID-19 ini. Sahabat, keluarga mungkin, kerabat, yang paling dekat sekalipun bisa terjadi Bapak Ibu sekalian. Ini sangat-sangat sekali mempengaruhi di dalam alam pikiran kita. Sehingga jelas sekali lagi firman Tuhan katakan bagaimana di dalam buah-buah pertobatan kita. Karena firman Tuhan jelas sekali lagi mengatakan tadi di Lukas 14 itu, kalau kita tidak bisa melepaskan segala sesuatu, melepaskan yang bagaimana, itu arti sangat luas sekali. Coba yang sederhana, memang sih sangat tidak sederhana. Banyak orang berkata, Pak, bagaimana kita bisa mengatasi pikiran? Orang mau berdoa saja, mau berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus, kita mau berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba pikiran ini ngaco kemana-mana. Siapa yang bisa mengendalikan pikiran ini? Di dalam doa kita ingat, waduh tadi gue beli makanan, taruh sembarangan nanti dimakan orang. Kemana-mana Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran ini? Tapi yang jelas firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita, kalau engkau siap menjadi murid Kristus, lepaskan segala sesuatu yang membebani di dalam pikiran. Pertobatan kita itu bukan dinilai kita, wah kita lihat, waduh orang dia pakai salib, ya pakai salibnya nggak tahu-tahu besar. Bu Mary pakai itu, besar nggak Bu Mary salibnya? Nah, bukan kekristenan itu bukan tanda kita memakai salib, bukan karena atribut-atributnya segala macam, tapi bagaimana kita bisa mengubah pola pikir di dalam kehidupan. Amin. Amin. Pola pikir ini yang akan menjadi suatu kendala, karena di dalam area pikiran dan hati ini ada suatu area di mana Tuhan mau bekerja melalui pikiran dan hati. Saya sering kalau pagi ada dengar gitu kan, firman Tuhan diingatkan melalui pikiran dan hati. Apa yang mau saya sampaikan selalu diingatkan gitu kan. Saya udah sering katakan waktu beberapa waktu yang lalu, kalau lagi jalan pagi suka diingatkan gitu kan, nanti gini. Karena ini adalah area. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kekristenan kita yang sesungguhnya, bagaimana hidup kekristenan itu akan menjadi buah-buah di dalam kehidupan kita. Nah, coba kita belajar mengenai firman Tuhan. Kita sama-sama buka firman Tuhan di 2 Timotius 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita mulai baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum masih cari, kita katakan tunggu dulu. Kita tunggu sampai benar-benar semua sudah ketemu, atau ditampilkan saja supaya kita bisa dapat memahami apa yang Tuhan mau
di dalam alam pikiran kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini 2 Timotius pasal yang ketiga, perikop ini berjudul apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada murid yang paling dikasihinya, yaitu Timotius. Mungkin ini adalah surat yang terakhir bagi Paulus dalam menulis beberapa surat ketika dia berada di Roma, tapi berada dalam satu penjara. Yang pada saat waktu itu penguasa zaman itu sangat sekali mengintimidasi kekristenan pada waktu itu untuk membatasi pergerakan pertumbuhan kekristenan, sehingga di dalam itu banyak sekali timbul nabi-nabi palsu dan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada murid yang terkasih ini, Timotius, bahwa keadaan manusia di akhir zaman adalah sebagai berikut. Saya bacakan saja untuk saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, belaga tahu ya, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima kita baca sama-sama, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Ini gambaran adalah keadaan manusia akhir zaman. Jelas kita hidup sekarang ini adalah kita hidup di masa zaman akhir. Zaman akhir, bukan akhir zaman. Zaman akhir. Banyak kalau kita baca berita-berita di internet, banyak yang memprediksi ini dengan tanda-tanda seperti ini adalah akhir zaman. Ini sebentar lagi akan terjadi, namanya kiamat, ya. Konsep kekristenan itu, kalau kita lihat di KBBI, apa arti kiamat itu sebenarnya? Total semua hancur. Konsep kekristenan akhir zaman itu digambarkan sebagai perkawinan antara anak domba Allah. Kita adalah mempelai Kristus yang dipersiapkan oleh Tuhan sedini sampai terakhir. Makanya itu ada firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang firman Tuhan katakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhi mereka itu. Mungkin aja gambaran yang firman Tuhan tuliskan ini ada di tengah-tengah kita. Mereka beribadah tapi hatinya tidak, dan selalu mengandalkan apa yang kekuatannya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca di Timotius, 2 Timotius pasal yang ketiga ini, walaupun dia punya perikop ini berjudul akhir zaman, ada kata-kata akhir zaman. Tapi yang saya tangkap, yang saya coba tafsirkan, yang saya coba telaah, yang saya coba pelajari, bahwa di sini bukannya mengenai cerita mengenai total akhir zaman, tetapi akhir zaman yang dimaksud di sini adalah paradigma, pola pikir kita, pola pikir manusia, gaya hidup manusia, gairah, passionnya manusia seperti apa. Ini gambarannya. Jadi jelas firman Tuhan katakan, demikianlah gambaran keadaan manusia pada akhir zaman, seperti ini. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita baca dari ayat per ayat sampai ayat yang kelima, apakah kita sering melihat, apakah kita mengalami, apakah kita terus ada bersinggungan dengan orang-orang model kayak begini? Ada nggak? Ada mencintai diri sendiri, egois, Bapak Ibu sekalian, menjadi hamba uang, mamon, Bapak Ibu, sombong, pemfitnah, semuanya gambaran ini
jelas ada. Jadi kalau saya tarik suatu kesimpulan bahwa yang firman Tuhan maksud ini bukan berbicara mengenai era, bukan berbicara mengenai periode, dari periode ke periode, bukan berbicara mengenai dari masa ke masa. Tetapi sekali lagi yang saya mau tekankan, firman Tuhan yang kita baca ini apa berbicara mengenai paradigma, pola pikir, gairah hidup, gaya hidup manusia. Artinya apa? Artinya pola pikirnya sama, orangnya saja yang berbeda. Pola pikirnya sama dari zaman dulu. Ini berapa tahun, berapa ribu tahun yang ditulis dari Alkitab. Berurutan terus sampai saat ini, bahkan sampai akhir zaman. Pola pikir manusia itu sama. Artinya pola pikir manusia yang belum dimerdekakan, yang belum ditebus, yang belum bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, di sini dikatakan mencintai diri sendiri, ada hedonisme, ada pemfitnah, dan ada yang beda, tapi polanya sama. Semuanya polanya sama. Tidak ada lagi firman Tuhan yang salah sasaran, semuanya sama. Nah, ini yang menjadi suatu pembelajaran di dalam kita semua pada siang hari ini. Saya jelas Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mengenai pertobatan saya ketika saya dipanggil Tuhan, ketika saya dipilih Tuhan. Jelas ada ayat Yohanes 10 ayat 16 itu, bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Pertobatan saya sebenarnya agak unik, lucu. Lucu kenapa? Tadi ada sebagian saya cerita dengan Pastor Yusuf. Istri saya lebih tahu detail. Dulu waktu saya ada sekolah, kami sekolah di satu sekolah negeri Bapak Ibu sekalian, tapi dasar daripada kepercayaan tertentu gitu kan, pertama saya harus mengikutinya. Tapi tiba-tiba waktu kelas 4 itu saya ada kelas dengan pengajarnya pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam hati saya berkecamuk, bagaimana orang yang mengajarkan tentang keyakinan tertentu kelakuan seperti itu. Saya mulai mencari, ternyata yang saya pilih ketemu adalah Tuhan sendiri yang telah memanggil saya. Tapi apakah saya seiring dengan pertobatan saya pada waktu itu bertumbuh? Belum. Saya masih mengikuti gaya hidup seperti sebelum bertobat. Saya penerima baptisan kira-kira masuk di kelas SMP Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi singkat cerita, ada suatu ayat firman Tuhan yang sangat mengganggu sekali di dalam alam pikiran saya. Ya. Firman Tuhan katakan kalau tampar pipi kiri, selanjutnya apa? Berikan pipi kanan. Ya. Secara logika manusia ini aneh. Ini hal-hal yang nggak mungkin, rugi dong saya. Rugi dong. Ya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Atau kalau ada orang yang mencaci maki, orang yang mengutukmu, berkati dia. Jangan balas caci maki, jangan balas kutuk dengan kutuk. Nah, saya mulai tergelitik Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena pada waktu pertobatan itu mungkin Kristennya masih Kristen identitas. Ya, masih Kristen terbatas satu agama tertentu. Tapi pertobatan itu belum terjadi suatu pemulihan yang benar-benar. Baik pikiran maupun hati. Beberapa waktu yang dulu sebelum pandemi Bapak Ibu sekalian, saya ada kesempatan untuk mengunjungi lapas kelas 1A salah satu daerah di Jawa Tengah. Nah, ketika saya berkunjung ke sana, alangkah kaget. Terutama di lapas yang narkoba itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang KTP-nya namanya Matius, Markus, Lukas ya. Nah, saya bilang ini orang-orang yang notabene-nya sudah kenal Tuhan. Tadi saya katakan, pertobatan itu bukan dilihat bagaimana segala sesuatu.
Bagaimana buah-buah roh yang dihadirkan, yang dihadapkan di dalam kehidupan kita ini. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian, harus kita pikiran, pemahaman, paradigma. Sekali lagi pesan molarnya seperti apa yang kita alami. Saya lihat sekarang ini begitu banyak, Pak. Beberapa waktu yang lalu ketika saya melayani seorang ibu yang sakit, Bapak, saya terkaget-kaget sekali. Orang ini memang udah orang yang benar-benar kenal Tuhan, saya percaya, Pak. Bahkan di rumahnya ada persekutuan dan lain sebagainya. Ketika saya datang, orang tuanya itu teriak-teriak, anaknya itu tiba-tiba marah-marah. Nah, bagaimana dikatakan suatu pertobatan? Karena jelas kalau kita baca 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat ke-4 bahwa salah satu adalah ungkapan kasih adalah bagaimana dia mengungkapkan kesabaran. Dan saya pikir ini orang paradigmanya masih tetap seperti paradigma yang lama. Gaya hidupnya masih seperti yang dulu. Tidak pernah ada perubahan. Sekali lagi firman Tuhan katakan, demikian pula tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi milik. Ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita ini. Saya percaya saat ini memang pikiran kita sangat terganggu sekali. Saat ini mungkin pikiran kita tertekan sekali dengan di dalam masa-masa pandemi ini. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini. Pahami firman Tuhan dengan baik, yakini, jadikan rema. Mazmur 62 sekali lagi mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku akan mengalami yang namanya ketenangan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus, walaupun pandemi ini belum usai. Banyak orang bertanya, Pak, kapan pandemi ini selesai? Saya bilang, ya tunggu sampai sabar. Pasti waktunya pasti akan berlalu. Iya Pak, COVID, Delta, Gamma ini belum selesai. Ada varian baru. Namanya varian MU ya, benar ya, MU ya Pak ya. 19 itu. Dia bilang, selalu ketakutan demi ketakutan terus berkesinambungan. Kalau pola pikir kita masih di alam pola pikir yang dulu. Saya cuma bisa bilang, katakan begini, jangan takut. Kita punya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Karena dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Mau Gamma, mau Delta, itu ada di tengah-tengahnya Alfa dan Omega. Bapak Ibu sekalian, kita punya dia yang begitu luar biasa. Nah, kalau orang yang mengasihi dunia, Roma 12 ayat 12 mengatakan, berubahlah oleh pola pikirmu, jangan kau mengasihi dunia. Nah, orang yang mengasihi dunia bisa saja kaya, bisa aja sukses, bisa saja dihormati, bisa saja Bapak Ibu sekalian mengalami apa yang dunia bisa berikan dalam kehidupan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, ketika Yesus datang kedua kali, pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu, aku tidak pernah kenal engkau. Bagaimana kalau kita tertolak seperti itu? Saudaraku sekalian, tidak kebetulan Bapak Ibu sekalian kita ada di tempat ini. Ada segala sesuatu yang Tuhan inginkan, maksudkan agar kita kehidupan kita. Pertobatan itu bukan sekedar kita mengaku, bukan sekedar kita, ya sudahlah, biar orang tahu bahwa saya sudah jadi orang Kristen. Pertobatan itu benar-benar harus mendatangkan buah, jadi terang, jadi berkat, supaya dimanapun kita berada, nama Tuhan itu akan dipermuliakan. Bertobat itu dalam bahasa asli ada metanoia. Bertobat itu adalah balik ke jalan Allah. Mungkin tadinya kita jalan dalam lembah-lembah dosa, lembah-lembah sesuai dengan dunia inginkan, tapi
ketika kita dengar sabda Tuhan, ketika kita dengar kebenaran firman Tuhan, pikiran kita mulai diubah. Dan kita mulai bertobat kembali ke jalannya Allah. Dan pertobatan itu seiring dengan pertobatan, kita harus bertumbuh, terus bertumbuh. Dan kita boleh mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupan kita. Tuhan taruh firman-Nya di dalam mulut kita dan kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Pola pikir sekali lagi harus diubah. Banyak Bapak Ibu sekalian kejadian-kejadian pandemi ini efeknya. Di tengah-tengah keluarga begitu banyak yang akhirnya istri curiga suami, suami curiga istri. Suami sudah tidak percaya lagi istri, istri tidak percaya lagi suami. Begitupun orang tua terhadap anak, Bapak Ibu sekalian. Dan ini memang waktu-waktu yang iblis sedang mainkan, mempengaruhi di dalam alam pikiran kita. Bagaimana melalui pikiran ini kita bisa terjerumuskan di dalam kehidupan di dalam. Ingat sekali lagi, keselamatan itu penting. Keselamatan itu luar biasa pentingnya dalam kehidupan kita ini. Kita mau cari nafkah dari hari ke hari, kita mau memperbaiki taraf hidup kita, itu penting. Tapi sekali lagi jauh lebih penting, bagaimana keselamatan, meyakini bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Dan kita boleh menuju hak masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan sampai tadi seperti saya katakan, tertolak kita. Seolah-olah kita orang yang rohani, tapi di dalam seleksi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ternyata kita tidak masuk kategori ini, tertolak. Memang Bapak Ibu sekalian, hal yang paling dasar sekali yang saya sampaikan, bagaimana kita pertama sekali pikiran ini. Saya percaya kalau ini sudah dibereskan, keseluruhan hidup kita akan beres. Keseluruhan hidup kita akan beres. Karena semuanya tergantung daripada pola pikir kita. Respon kita terhadap kehidupan ini. Kita bisa saja merespon negatif, kita bisa saja merespon positif. Tapi kalau pikiran sini sudah diubahkan oleh Kristus, sesuatu yang baik pasti akan Tuhan buat di dalam kehidupan. Nah, ada 3 hal penting yang saya sampaikan yang kita mau pelajari pagi hari ini berkaitan dengan pertobatan, mengubah pola pikir. Yang pertama, coba kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan sama-sama, pikiran Kristus. Nah, yang pertama adalah ada kemauan berubah dari pola pikir dunia menjadi pola pikirnya Kristus. Salah satu tokoh di dalam Alkitab yang sering kita temukan ada seorang bernama Paulus. Bagaimana di Filipi 1 ayat 21 mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan ada Kristus di dalamku. Bisa nggak kita katakan Kristus ada di dalam? Seperti Rasul Paulus katakan. Dan bagaimana dia yang tadinya kita lihat sebagai Silas yang telah menganiaya, yang telah memusnahkan banyak sekali orang-orang percaya. Tetapi pada ketika ada suatu pertobatan di dalam kehidupannya, Tuhan mengubah total dan Tuhan menggantikan nama menjadi Paulus. Sehingga dia dapat katakan, dulu yang aku pikir baik ternyata sampah sekarang. Masa lalunya sudah selesai. Karena firman Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Nah, ada kemauan berubah dari pola pikir dunia menjadi pola pikirnya Kristus. Coba kita lihat bagaimana pola pikir Kristus. Filipi 2. Filipi pasal yang kedua. Kita mulai baca ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan saja untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan, karena dia harus melepaskan semua itu. Ayat ke-7, melainkan apa?
apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan siapa? Dengan kita sebagai manusia. Dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca ayat firman Tuhan ini dilakukan oleh Kristus. Dia telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya bahasa aslinya adalah kenosis. Artinya apa? Melepaskan segala atribut, melepaskan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Melepaskan segala sesuatu seperti firman Tuhan di Lukas 14 itu mengatakan, dan dia mengosongkan dirinya total penuh kesetaraannya sebagai Allah. Pada hakikatnya dia mau sama sebagai manusia. Bagaimana kita bisa merespon, bagaimana kita bisa mengalami sesuatu yang Kristus alami dalam kehidupan? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau dibilang kalau kita suruh berubah, kalau dari posisi atas turun ke bawah itu susah, perlu pengorbanan. Ya, kalau orang yang tadinya hidup enak-enak, bergelimangan harta, mungkin punya kedudukan yang tinggi di masyarakat, tapi tiba-tiba ada suatu peristiwa sehingga menyebabkan dia kehilangan segalanya dan dia harus turun derajat. Bagaimana perasaan dia? Bisa nggak? Bisa nggak? Hari-hari ini banyak loh, banyak orang berkata, Pak, saya gulung tikar. Begitu banyak, setiap hari hampir terdengar. Beberapa perusahaan besar tutup. Nah, sebaliknya kalau dari bawah diubah naik ke atas, enak nggak? Bisa nggak? Saya rasa semua akan menikmatinya itu. Sukacita pasti. Tiba-tiba ada sesuatu, uang kaget atau gimana gitu. Tiba-tiba dari kehidupan yang pas-pasan diubah menjadi luar biasa. Nah, tentunya saudaraku sekalian, semua hal yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan kepada Tuhan Yesus kepada kita, inilah yang Tuhan mau kita sebagai umatnya, sebagai muridnya, mengalami suatu terobosan rohani yang begitu luar biasa, mengalami suatu perubahan pola pikir. Bagaimana firman Tuhan itu kita yakini, melepaskan diri semuanya, baru engkau adalah berhak menjadi muridku. Banyak orang yang masih mengenggam dalam pikirannya kepahitan, ya, mungkin mengenggam masa lalu dia, kegagalan, trauma, terus kebencian, kesombongan, egois, seperti yang firman Tuhan tadi kita baca di 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-5. Jangan-jangan kita seperti itu. Jangan-jangan kita masih punya pikiran seperti itu. Egois, hedonisme, mementingkan diri sendiri, tidak menghargai, jahat balas jahat, kutuk balas kutuk. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan jelas mengajar, saya mengerti sedalam-dalamnya mengenai. Ternyata segera ada pemahaman, ada pencerahan mengenai pikiran saya. Saya boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus itu yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Kalau orang mengutuki, kalau orang memfitnah, kalau orang balas dengan berkat. Jangan kita balas dengan kutuk juga, dengan balas. Jadi, no. Firman Tuhan katakan kalau orang mengutuk berarti dia memberkati kita. Kalau kita balas dengan berkat. Banyak orang yang bilang beginilah, begitulah. Dia bilang ya udah amin aja dalam nama Tuhan Yesus aku terima berkatmu. Aku tidak balas dengan kutuk. Jadi kalau orang mengutuki itu haleluya, puji Tuhan, terima berkat. Semakin banyak orang yang membicarakan kita, mengutuki kita, semakin kita diberkati. Nah, pertanyaan besarnya, bisa nggak pikiran kita menerima itu? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, amin. Ya, jangan tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Tampar pipi kiri, tendang pipi kaki kanan. Lu tampar, gua tendang. Itu nggak belajar sama Yesus, belajar sama guru silat.
Ya. Jadi ini yang saya pahami Bapak Ibu sekalian. Kalau orang mengutuki, kita wajib memberkati mereka. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa mengubah pola pikir menjadi pola pikir Kristus? Sekali lagi, jangan sampai kekristenan kita cuman hanya menjadi Kristen identitas. Kristen identitas itu apa, Pak? Kristen identitas itu kalau dasar ya firman Tuhan katakan baru mengaku Tuhan, tapi belum diakui. Karena apa? Karena selesai jelas Lukas tadi mengatakan bagaimana pertobatan itu yang paling penting dalam kehidupan. Tidak mutlak dia punya talenta, tidak mutlak dia punya karunia yang luar biasa. Firman Tuhan Matius 7 tadi mengatakan apa? Ayat ke-21, 22, dan 23. Pada hari akhir aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Karena pola pikirnya masih pola pikir egois. Pola pikirnya yang paling pola pikir dengan kekuatan sendiri. Membanggakan diri sendiri. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Sekali lagi kita ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Tuhan pelihara kita dengan baik. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu sekalian yang bagi kita sebagai orang yang kita tanpa sadari ada keluarga kita yang tiba-tiba hilang, yang tanpa keluarga kita yang tiba-tiba kalah karena COVID, yang harus merenggang nyawa Bapak Ibu sekalian, banyak. Sekalian. Ya memang kalau kita baca literasinya karena masih muda, masih kuat, masih ada kekuatan gitu kan, masih imunnya masih kuat. Mereka cepat dipulihkan Tuhan. Tapi ada satu orang ponakan kami. Masih muda. Wanita. Dia harus kalah merenggang nyawa karena COVID. 1 bulan yang lalu kalau nggak salah dia. Bagaimana saturasi oksigennya makin lama makin turun, bawa ke rumah sakit bukannya makin baik, makin akhirnya meninggal. Kita nggak bisa prediksi, kita nggak bisa kapan waktunya. Tapi yang jelas bagaimana mau sekali lagi kita mengubah pola pikir kita, diri kita sendiri. Kita bertumbuh di dalam kuat kuasa daripada. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, hendaklah engkau kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kalinya. Yuk mari kita coba koreksi bagaimana motivasi kita, bagaimana kita dasarnya pertobatan kita, bagaimana kita mempunyai suatu pemahaman ketika kita mendeklarasikan iman kita, kita mau ikut Tuhan Yesus menjadi murid Kristus. Pola pikir Kristus. Belajar Bapak Ibu sekalian. Semua itu pembelajaran selama hidup kita ini. Semuanya Bapak Ibu, bukannya hari ini saya hebat, bukannya hari ini saya kuat. Tidak. Setiap hari kita belajar. Makanya itu diperlukan bagaimana saat-saat teduh kita. Bagaimana saat-saat punya hubungan yang intimasi dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Agar kita semakin lama semakin dikuatkan dan pola ini makin lama semakin diubahkan Tuhan. Suami mengasihi istri lebih, istri mengasihi suami juga lebih, keluarga semua dipulihkan Tuhan. Dalam masa-masa pandemi ini kita sama-sama saling melangkah. Kita masih sama-sama Bapak Ibu sekalian melakukan segala Tuhan yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Agar kita bisa lewati semua itu dengan baik. Agar seluruh anggota keluarga kita terselamatkan semua. Tidak mengalami yang dinamakan yang tadi saya baru cerita itu. Nah, yang kedua, coba kita lihat di firman Tuhan di Ulangan 23 ayat yang kelima. Ulangan 23 ayat yang kelima. Yang kedua, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah apa? Kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi
engkau. Tuhan Allahmu mengasihi saya. Sama-sama kita katakan 2, 3. Tuhan Allah mengasihi saya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Ulangan 28 ayat 13 mengatakan Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Tuhan membawa kita naik bukan turun. Kalau langkahmu tidak miring ke kiri dan ke kanan, lirikanmu tidak melirik ke kiri, melirik ke fokus sama Kristus. Tuhan akan mengangkat kita naik bukan turun. Nah, bagaimana naiknya itu? Naiknya itu kita apakah kita mendaki, meluncur dengan tanpa hambatan, langsung naik. Ada stepnya, ada prosesnya. Tapi semua itu yang saya mau katakan, bagaimana kita punya kekuatan ekstra. Tentu kekuatan itu datangnya daripada Tuhan, Allah kita Yesus Kristus. Amin. Nah, bagaimana kita mengalami kekuatan Tuhan? Tentunya tadi firman Tuhan katakan kita harus berada di on the right track-nya Allah, di jalannya Allah, tidak miring ke kiri dan tidak miring ke kanan. Bisa aja Bapak ada godaan di kiri, ada godaan di kanan, tetapi kalau kita sudah diubahkan pola pikir menjadi pola pikir Kristus, kita akan tetap fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus, Dia sanggup mengubah kutuk menjadi ini yang saya pahami. Ketika ada orang mengutuk, Yesus sendiri yang sanggup mengutuk, mengubah kutuk itu menjadi. Maka itu jangan ragu-ragu, kutuki aja kata saya, supaya saya diberkati Tuhan terus melimpah. Jangan kutuk balas dengan kutuk, nggak dapat apa-apa, malah kita kena. Ya, impas. Tapi kalau kita balas kutuk dengan berkat, berkat itu, kutuk itu akan buat Tuhan menjadi berkat. Konsep ini yang paling penting di dalam pikiran kita. Tanpa ini diubahkan, kita tidak akan bisa masuk firman Tuhan ini di dalam logika kita. Karena manusia hidup itu bermain dengan logikanya, bermain dengan perasaannya, bermain dengan nuraninya. Ada teman saya bisnismen, Pak, boleh dong kalau saya bikin suatu perusahaan pakai logika saya, pakai hitung-hitungan saya, pakai pikiran saya, skill saya, dan boleh. Why not? Saya bilang boleh banget itu. Tapi di atas semua itu ada Tuhan Yesus. Di atas semua itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik bagi kita. Katakan amin. Banyak orang yang mengandalkan cuma pikirannya sendiri, banyak orang yang mengandalkan kehebatannya sendiri hari-hari ini, menyelesaikan segala sesuatu perkara dengan kekuatannya sendiri. Saya mampu, saya kuat, finansial saya mampu, saya punya uang. Tapi hari-hari ini lihat, banyak orang-orang yang punya kekayaan dahsyat luar biasa, dia harus merenggang nyawa, dia harus mengalah karena COVID. Adakah sekali lagi hartamu, uangmu menyelamatkanmu? Tadi saya bilang boleh kita kerja keras. Siapa sih yang gak butuh duit? Angkat tangan, gak butuh duit. Iya, banyak. Ada orang yang begitu rohani katakan, Pak, uang itu bukan segala-galanya. Iya, tapi tanpa uang gak ada segala-galanya. Betul ya. Gereja ini dibangun karena bangku ini dibeli karena tanya Pak Rudi. Nggak mungkin datang begitu saja. Kita masih perlu cian. Anak-anak muda bilang cinta itu dasarnya bukan karena materi gitu. Ya kan? Anak-anak muda banyak bilang begitu. Ya, bukan karena uang. Tapi saya bilang segala sesuatu itu akan lebih indah kalau ada uangnya, betul kan? Amin. Ya, jangan bilang emosi perasaan sesaat begitu, nanti setelah menikah 2-3 tahun kemudian jadi hitung-hitungan, gitu kan? Nah, kalau dilengkapi dengan ini akan lebih indah. Jelas punya masa depan,
jelas punya pekerjaan, jelas punya penghasilan, ya, jelas, karena kita masih hidup di dunia ini. Makanya itu kita perlu namanya berkat, Bapak Ibu sekalian, ya. Jelas, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, kita perlu namanya berkat, ya. Bukan teologi kemakmuran ini, tapi memang jelas kita tidak bisa pungkiri, kita tidak punya sangkal sekali bahwa kita perlu diberkati Tuhan, perlu berkat Tuhan. Makanya itu yang sanggup mengubahku untuk menjadi berkat adalah balik lagi, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Sederhana ya, sering kita lihat bagaimana kita mau mengalami berkat. Jangan kita mau berkatnya aja, tapi kebenarannya kita nggak mau jalani. Carilah dulu kerajaan surga dan maka semua itu akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33. Jelas sekali itu. Artinya paradigma pikiranmu itu harus berubah. Kalau saya belajar mengenai firman Tuhan, di dalam firman Tuhan itu banyak janji Tuhan. Tentunya juga banyak perintah. Betul? Perintah Tuhan. Jadikan seluruh bangsa ini muridku, itu janji apa perintah? Perintah. Perintah. Amanat agung, perintah itu. Tapi Tuhan mau akan mengangkat engkau naik bukan turun, dan menjadikan engkau kepala bukan naik, itu janji apa perintah? Janji. Diberkatilah anak cucumu tidak akan meminta-minta, anak cucumu akan menjadi perkasa di muka bumi ini. Itu janji apa perintah? Janji. Bagaimana janji itu bisa tergenapi? Jalankan dulu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Jangan kita klaim janjinya Tuhan. Siapa kita? Tapi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup. Jadi suami yang setia, jadi istri yang setia, pasangan hidup yang benar-benar setia diberkati Tuhan. Anak-anak yang berpatuh kepada orang tua, menghormati orang tua. Seperti yang Bu Gembala sering sampaikan di doa penutup itu. Jangan pikiran kita ini masih pikiran dunia, yang apa-apa duit selalu. Yang apa-apa bagaimana saya dihargai, egoisme. Ayo kita sudah sering kita sebut, kita naikkan doa Bapa kami. Pasti Ibu Gembala terakhir daripada doa sebelum doa berkat pasti ada doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, demikian pula di bumi. Ayo jangan bumi tarik ke sorga, sorga tarik ke bumi. Banyak orang yang bumi ini ditarik ke sorga. Wah, kalau saya mati nanti disambut malaikat, disambut bidadari cantik, Bapak Ibu. Pikiran dunia ini ditarik ke surga. Salah. Surga tarik ke rumah tangga kita. Segala sesuatu yang baik pasti akan Tuhan buat di dalam kehidupanmu. Dalam masa-masa sekarang ini kita perlu Tuhan, terus terang. Saya pun kadang-kadang sedih, nangis gitu kan ngelihat keadaan seperti kayak begini. Setiap hari telepon cuman berderingnya bagaimana orang minta belas kasihan, bagaimana orang minta kekuatan doa. Bagaimana minta dipulihkan Tuhan dalam kondisi ini, suaminya di rumah sakit, istri di rumah sakit, orang tua di rumah sakit dan lain sebagainya. Yang paling menjadikan saya, baru 10 menit dia telepon saya minta didoakan suaminya, tapi 10 menit kemudian dia telepon saya bahwa suaminya sudah dipanggil pulang Tuhan. Terenyuh Bapak. Jadi yang penting bagaimana sesudah kehidupan ini, keselamatan itu. Tadi saya mau katakan, jangan kita seturut dengan dunia ini. Dunia dan segala isinya akan berlalu, sesaat akan berlalu. Tetapi ada satu kehidupan yang lebih abadi, yang lebih yaitu di surga nanti. Tanggung jawab kita akan dipertanyakan Tuhan dalam kehidupan yang abadi.
Yakinkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima benar-benar, pastikan keselamatan, sekali lagi pastikan. Saya sebagai tim pengembalaan, ibu gembala tidak bisa menjanjikan kamu bagaimana keselamatan di tanggung jawab kita pribadi masing-masing kita. Setiap hari cuma hanya kita berikan pencerahan mengenai pikiran ini, agar alam pikiran kita berubah. Agar kita menerima kekuatan Tuhan. Yuk mari sama-sama kita mau ubah paradigma kita mau ubah pola pikir kita mau ubah gaya hidup kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau. Ini jelas sekali firman Tuhan kata, dari dulu sampai sekarang, sampai itu sama, tetapi manusianya mungkinnya berubah. Nah maka itu Tuhan mau kita mungkin berubah pola pikir ini yang firman Tuhan katakan. Ya. Bagaimana Tuhan yang tadi yang kedua, kalau kita sudah berubah, Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat. Kalau saya belajar mengenai kutuk dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, ada 140 kali kata kutuk yang muncul, dan didukung ada 123 ayat masalah kutuk. Yang salah satunya adalah pertama dari Kejadian itu ada kutuk pertumpahan darah. Nanti dibaca saja di 1 Yohanes 3 ayat 15 itu. Pertumpahan darah. Yang kedua adalah penyembahan berhala. Kutuk itu ternyata kutuk itu. Dan yang ketiga zina. Ya, di 1 Korintus 5 ayat 21. Yang keempat adalah kutuk keturunan. Ya mungkin nenek moyang kita dulu itu di ujung-ujung sana. Penyembah berhala sampai sekarang kita belum dilepaskan. Dan yang kelima, ingkar terhadap perjanjian atau nazar. Ya, jangan sekali-sekali coba-coba, wah kalau saya nanti dipulihkan Tuhan, kalau saya nanti diberkati Tuhan, saya mau inilah, itulah. Itu nazar. Anda berjanji bukan hanya kepada manusia, tapi berjanji kepada jelas di Ulangan 28 ayat 15-46 itu akan menjadi. Dan saya pelajari ada 3 hal penting mengenai kutuk ini. Ada kutuk yang bisa ditebus. Jelas kutuk-kutuk masa lalu kita segala macam itu telah ditebus Tuhan di atas kayu salib. Ada kutuk yang dibayar ganti rugi gitu kan, ada bayar sebagai ganti gitu kan. Maka kalau kita lihat, kita belajar, kita baca firman Tuhan, banyak orang yang dibayar Allah mempersembahkan dari yang terkecil, tekukur, merpati, kambing domba, itu buat menghapus kutuk katanya. Dan ada satu kutuk yang tidak bisa dilepaskan. Kutuk yang tidak bisa dilepaskan. Mungkin saudara menatap saya bertanya, Pak, kutuk model apa itu? Bukankah Yesus mati di atas kayu salib sudah melepaskan kutuk dosa segala macam? Coba kita lihat firman Tuhan di 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan apa? Coba kita baca sama-sama. 2, 3, udah ketemu ya? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Maranatha artinya apa? Sampai Yesus datang kedua kali. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, kan kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, betul kan? Ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi siapa yang tidak mengasihi Tuhan, yang Tuhan tahu adalah dalam hati kita. Kalau orang yang tidak mau berubah, yang Kristen identitas, tidak mau merubah alam pikirannya, tidak mau mengubah pikirnya, paradigmanya, semua cuma karena gaya-gayaan, semua karena hawa nafsunya, semua karena mungkin andalan di dalam dirinya, kehebatan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yuk, kita bukan siapa-siapa sekali lagi di hadapan Tuhan.
We are nothing, kita bukan siapa-siapa. Untuk itu kita percaya ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Ada Tuhan di atas segala-galanya. Ada Tuhan yang tampak dia menuntun kita dari langkah hidup kita sampai nanti. Yuk, perjelas motivasi kita. Perjelas kita punya pertobatan. Perjelas dasar daripada iman kekristenan kita. Kalau kita kuat, kita tidak akan goyah. Kalau kita kuat, kita tidak akan patah di tengah jalan. Kalau kita akan kuat, kita akan setia sampai Yesus datang kedua kali. Yang terakhir, saya coba ajak sama-sama buka firman Tuhan di Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekali lagi saya bacakan Filipi 4. Dan apa yang telah kamu pelajari, kebenaran firman Tuhan, apa yang kamu dengar, firman Tuhan. Iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Semua, kalau iman itu sudah tumbuh, jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Karena apa firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, kalau engkau tidak melakukan itu, pada hakikatnya imanmu itu nggak ada apa-apanya, mati, nothing. Kalau engkau melakukan itu. Yang ketiga, Allah sumber damai sejahtera menyertai di dalam kehidupan kita. Mau nggak disertai Tuhan selama hidup kita? Mau nggak jalan hidup kita didampingi Tuhan? Mau. Karena apa? Saya dulu waktu saya masih kerja, saya kenal ada namanya zaman dulu ya pangkat bintang 1. Kalau saya jalan sama dia saya bangga. Mungkin preman-preman yang ada di sekitar saya akan takut gitu kan. Jadi dia takut bukan takut sama saya, takut sama nih di belakang teman saya ini. Tapi ketika sekarang ini saya punya pendamping, bintangnya maha bintang. Bintangnya tidak terukur karena dia raja di atas segala raja. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah gembala saya yang hidup. Dia adalah kekuatan. Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, yang mendampingi di dalam hidup. Siapa yang menjadi lawan? Allah damai sejahtera akan mendampingi di dalam hidup. Nah, sebagai ayat yang terakhir, saya mau naik ke atas. Filipi 4 ayat 8, saya undang tim pemusik, pemuji Tuhan. Mari sama-sama. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa firman Tuhan katakan? Pikirkan semua itu. Kalau orang dunia boleh berkata bahwa ini adalah positive thinking. Kita semua udah ngerti ya positive thinking. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita sekali lagi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Saudara, kekasih Kristus, jemaat Tuhan yang kami kasihi benar-benar di dalam kehidupan. Jemaat Tuhan yang kami kasih, setiap pagi kami bawa di dalam doa, semua yang saya tidak juga bisa sebutkan satu persatu, tetapi semua jemaat yang Tuhan sudah percayakan bersama-sama kami di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Pulau Gebang, bersama Pastor Dewi sebagai gembala, Pastor Herman pendamping, Pastor Yusuf dan saya sendiri sebagai tim pengembalaan. Kami punya terbeban yang begitu luar biasa untuk memberikan sesuatu yang baik, makanan yang sehat
kerohanian yang begitu luar biasa agar kita semua bisa bertumbuh. Dan saya sangat berdoa sekali kepada Tuhan, jadikan gereja ini gereja misioner, gereja yang siap diutus kemanapun. Karena terus terang jiwa saya jiwa misioner, jiwa saya jiwa penginjilan, kemanapun saya ingin pergi gitu. Saya pernah pergi dari daerah NTT terus sampai ke Malaka, sampai ke daerah perbatasan Timur Leste, segala macam, betapa sulitnya. Tapi itu tidak semua mengurangi daripada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dan biarlah jemaat Tuhan yang kami kasihi, keluarga kami yang kami kasihi, mari kita terus berubah dalam pikiran kita. Paradigma kita diubah, pertobatan kita dinilai, bagaimana kita mengubah pola pikir. Karena dari sini turun ke hati. Dari sini Allah bekerja luar biasa. Allah memberkati bukan karena kita rajin, Allah melihat hati kita, pikiran kita. Yuk saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan. 3 hal penting ini, ubah pikiranmu dari pola pikir dunia menjadi pola pikir Kristus. Kalau sudah berubah, yang kedua, Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat bagi kita. Dan yang ketiga, Allah damai sejahtera akan menyertai sampai seumur hidup kita, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk di dalam perjamuan yang kudus. Kita boleh menikmati tubuh dan darah Kristus. Inilah sesungguhnya bahwa yang Tuhan sudah korbankan di atas, yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Segala kutuk, sakit, penyakit Tuhan sudah tebus di atas kayu salib. Dan hak mutlak kita adalah kesehatan, berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Biar kita boleh mengingat kembali pengorbanan Yesus di Gafira, di atas kayu salib. Darah yang tercurah, tubuh yang terpecah. Biar kita mau nikmati bersama-sama. Melalui darahnya ini, pola pikir kita terus diubahkan Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk memimpin sekaligus menutup dan ibadah ini. Siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau buka hidupku. Kini aku, terima kasih Tuhan Yesus. Inaya ralama sakat apa ya ralama milikmu. Akulah anakmu. Angkat pujian ini dengan sungguh kembali. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Tuhan Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak. Panggil namanya Yesus. Amin. Kami berseru kepadamu Tuhan. Yesus, 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 ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, kami panggil Engkau. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Firman Tuhan sudah disampaikan siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita. Jangan lupa, jangan kita pentingkan minta berkat, jangan kita pentingkan minta pemulihan, jangan kita pentingkan minta terobosan. Semua itu otomatis Tuhan pasti berikan buat kita. Asalkan kita lakukan bagian kita, rubah pola pikir kita di dalam Tuhan.
Rubah persepsi kita di dalam Tuhan, rubah pandangan kita terhadap Tuhan. Jangan kita pikir kita setia supaya Allah memberkati kita. Jangan kita pikir kita sungguh-sungguh supaya kita diselamatkan. Tapi percayalah karena Allah sudah memberkati kita, maka kita harus setia. Karena hidup kita diselamatkan oleh Allah, maka itu kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan buat kita, ayo kita lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan luputkan kita dari segala kutuk-kutuk. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan suci. Bapak Ibu Saudara persiapkan roti dan cawan yang sudah dibagikan. Mari kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita dengan iman percaya bahwa ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Bukankah roti dan cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus? Jika Bapak Ibu Saudara percaya katakan amin. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat tinggi di atas kepala. Tuhan Yesus sendiri mengosongkan diri dan merendahkan dirinya. Ia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan kita manusia. Bahkan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Mari kita berdoa bersama-sama, ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk tubuhmu yang terpecah, aku percaya melalui tubuhmu yang terpecah, aku dipulihkan, aku disempurnakan, aku percaya hidupku dibaharui dan diberkati Tuhan. Apapun yang aku lakukan dan aku kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Aku dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan hal yang buruk dalam kehidupanku. Aku percaya melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifatku, karakterku, hatiku, hidupku, pola pikirku, bahkan seluruh keberadaanku diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima tubuh Kristus. Inilah persekutuan dengan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari pegang cawan dengan tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat tinggi cawan di atas kepala. Dengan iman kita berdoa bersama-sama, ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku diselamatkan, dosaku diampuni. Tumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku imani dengan percaya, hidupku aku akan mengalami terobosan, berkat-berkat Tuhan tercurah, keluargaku diberkati, pekerjaanku diberkati, usahaku diberkati, anak-anakku diberkati, dan masa depanku diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah persekutuan dengan darah Kristus. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita menyembah Tuhan.
Mari bersyukur kepada Tuhan. Kalau 9 bulan kita lewati, kita ada di bulan yang ke-9 di tahun 2021 ini. Itu semua karena anugerah penyertaan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena berkat Tuhan. Karena itu dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Ya haleluya, terima kasih Tuhan. Mari engkau yang sakit imani, engkau terima kesembuhan hari ini. Engkau yang lemah, Tuhan pasti kuatkan hari ini. Engkau yang alami masalah persoalan, percayalah, engkau terima mujizat kemenangan hari ini. Kiara lama ya lama sikara lama ya lama so. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari setiap engkau yang hari ini ada persoalan masalah apapun, kau yang percaya bahwa ketika kami rubah pola pikir kami memandang pada janji Tuhan, kami memandang pada rencana Tuhan yang ajaib, mau punya pikiran seperti pikiran Kristus, kami mau taat sampai akhir ya Bapak. Biar itu menjadi bagian dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari engkau yang mau janji di hadapan Tuhan siang hari ini, mau memiliki pola pikiran seperti pikiran Kristus. Kita enggak lagi memikirkan hal-hal duniawi, kita pikirkan hal-hal surgawi. Maka Tuhan sediakan bagiannya buat kita. Engkau yang rindu, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kiara lama sakata payara lama sikiarala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak, engkau lihat setiap tangan yang terangkat siang hari ini Bapak, setiap hati yang terbuka. Kami diubahkan lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami percaya ketika kami lakukan bagian kami sebagai anak-anak Tuhan, kami lakukan tugas tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba Tuhan, maka kami terlalu yakin dan percaya berkat itu menjadi bagian kami. Dilepaskan kami dari segala kutuk. Kami sudah terima berkat Tuhan perjamuan suci hari ini. Lewat tubuh dan darah Kristus kami dilepaskan, kami dibebaskan, kami diampuni, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau lihat setiap tangan yang terangkat hari ini, setiap hati yang terbuka. Kami percaya Tuhan lawat pribadi lepas pribadi, jamah hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang mari imani, percaya janji Tuhan. Haleluya. Ku percaya Engkau pasti. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku kira lama ya lama sikata bayar lama so. Ku percaya menepati janji.